Yeah, of course. Jadi sebenarnya kuncinya ya Beb ya, ya di rumah itu adalah untuk tidak menggunakan pasangan kita atau siapapun sebagai extension of our kayak I'm good enough. Gue deg-degan. Kenapa gue yang deg-degan Beb ini teh? Oke, pemirsa, jadi selamat datang di episode spesial ini karena ini adalah tetangga saya beneran ya. Jadi namanya Gresa. And then if you haven't watched the previous episode di season sebelumnya, yang mana aku menginterview Gresa in everything that she does, bisa ditonton heula ya tehnya, aku kasih linknya somewhere here. Dan di episode kali ini aku mengundang juga Bapak Gibran, okay? Yang mana how long has you guys been relationship wise? Mulai bareng sih 2010. Menikah? 2013. Berarti pacaran 3 tahun? 3.5 ya. Oke. 3.5? Gimana sih? Nikah tuh bulan tahun berapa berarti? Nikahnya November 2013. Oh. Jadi ya 3,5 tahun lah ya. 3,5 ya? Bener ya? 3,5. Benar. Bener, 3,5. So I'm very excited by the way guys to have them here karena meskipun mereka ini tetangga saya ya, agak disclaimer dikit ya. I mean sama Gresa, our story is really interesting. Ya aku lagi mikirin ini tahun berapa ya waktu itu. Udah dimulai dari orok sebenarnya, udah ketemunya bener tapi sih. in a different feelers gitu ya. Which we already talk about that in the previous episode, which we will shoot after this. This is very confusing in a way. Nah kalau sama Gibran ini menarik karena meskipun kita tetangga ya Beb ya selama 2 years, but we only talk sebatas hi. Iya bener banget. Lucu juga karena sebenarnya I was there in Thailand saat kalian honeymoon baby moon. Terus encounter gue sama Gibran selain tetangga adalah when you guys went to Bali buat retreat, detox retreat. Terus in both events Gibran was always like hi. Okay. Hi, okay, bye, okay. Okay. Gitu doang. Iya makanya jujur gue kayak how am I gonna direct today's episode, apa yang akan gue tanyain, but I actually have a lot of question, and that starts with how you guys met each other. Gue pengen denger dari karena kan tujuan episode ini adalah we want to we want to like give an example for other people about like the kind of relationship that exists in this world. Maksudnya kan banyak tuh, dan specifically how can each other itu saling nge-support satu sama lain for your career misalnya, for your personal growth. And I feel like ini gue nggak bias ya, but I feel like you two actually such an embodiment dimana salah satu terus maksudnya kalian saling support satu sama lain, and I can see that in each and the individual growth. Dan itu maksudnya unfortunately jarang ya, kayak bener-bener lagi I'm gonna support you meskipun lo sekarang lagi belum sukses misalnya bisnisnya atau kerjaannya, but you guys are just very supportive of each other, and I feel like that's very inspiring kayak gitu. I wanna ask dari Gresa dulu deh. Ini apa nih? Mulai ketemunya awal gimana tuh? Di kampus ya, aku kan angkatan 2008, terus Gibran 2007. Ketemunya banget mah, maksudnya saling tahu doang itu karena dia tuh ketua ospek waktu itu. Jadi kan pasti ketemu seangkatan. Terus mukanya bengetnya ternyata berarti serem nggak sih? Enggak, tuh dulu populer ya. Aduh, nggak merhatiin juga sih pokoknya intinya. Tuh, aku maaf ya nggak merhatiin. Aku tuh ingetnya pokoknya waktu itu tuh lagi di jadi itu adalah di kampus namanya kebab gitu ya. Karena ada yang jualan kebab di situ. Terus ada kayak bukan lapangan sih, apa sih disebutnya, selasar. Di selasar itu, di sisi selasar ini tuh si angkatan aku dikumpulin. Terus kayak ada pengumuman, jadi kayak buat osjur gitu. Nah terus ya udah itu sih ketemunya banget mah gitu. Karena dia maksudnya aku tahu ada orang ini di dunia ini gitu, maksudnya benar-benar kayak baru that was your first encounter. First encounter ya. Tapi kalau dia sih nggak tahu versinya gimana itu ya. Sampai sekarang belum tahu dong. Enggak, maksudnya enggak ya, banget enggak kenal gitu. sama sekali sih sebelumnya. Iya, belum kenal. Nah kalau buat kan tadi dibilang kan gue populer kan kalau di kampus. Sebenernya Jadi wajar kalau orang dia, kenal. Dia orangnya kan outgoing banget, sedangkan aku tuh kayak dulu kan preman kampus gitu ya, ketua ospek, suka orasi, makanya tadi kan bilang itu. Jadi emang banyak yang kenal. Tapi beda dunia sih waktu itu, karena dunianya kan dunia itulah ya, dunia aktivis kampus banget gitu. Sedangkan aku sama sekali nggak di awal nggak. Jadi emang circle-nya beda harusnya beda sih, jarang ketemu.
Pertama ketemu sih nggak sengaja waktu itu ya, maksudnya encounter interactionnya sebenarnya waktu di Iya, interaction waktu IM di Yahoo Messenger pertama. Ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada Ini Yahoo nontonnya umur Messenger. berapa maaf? Wah, ini jebakan Yuswa ini. Iya, ini Pokoknya kita si nonton Yahoo umur Messenger. Iya, Yahoo Messenger itu waktu itu aku ingat mau ujian biologi sel. Tapi Gibran udah aware ada human being ini. Enggak, jadi cuman nama akunnya aja sih. Jadi nggak tahu orangnya siapa dan kayak gimana, jadi nggak tahu sih waktu itu. Jadi tiba-tiba kan ngechat di YM gitu kan. Iya, oh YM bener namanya YM. Iya, Ya, iya, nggak tahu ya. bener. Anak-anak roaming zaman sekarang nggak tahu ya Messenger, tiba-tiba ngechat kan gitu. Yang ngechat kamu duluan? Aku tuh ngechatnya jadi cerita gini, aku tuh ada ujian besoknya dan aku desperate karena aku beneran kayak I have no clue besok tuh mau jawab apa gitu. Jadi aku tuh waktu itu aku kayaknya baru pakai juga sih. Terus aku kayak kepikiran buat udah aku mau ngechatin anak-anak 2007 yang atas aku. Alasannya kenapa? Karena kayaknya Ini beneran nggak ada modus nggak deketin? beneran nggak? Bener kan? Iya, Gue tuh mikirnya modus karena ya tiba-tiba di chat cewek gitu. Gue lagi di kosan temen kan. Dia tuh heran banget. Aku nggak ada. Ayo lu chat aing. Sah itu kebetulan bareng sama temen yang kenal mantan pacarnya itu temennya. Oh. Jadi dulu aku se-SMA sama adalah seorang cewek gitu yang pacarnya tuh anak STH. Oh. 2007 gitu. Tapi temen kamu seangkatan? Pas seangkatan SMA? aku pas SMA. Terus pacarnya tuh senior juga? Seangkatan di Bran. Got it, oke. Jadi aku tuh sebenarnya ngechat kamu Kita di doang. kosan lagi Di kosan lagi gitu, bareng. bertiga. Sama Ya. temen kamu juga? Atau Enggak cuma sama si cowoknya si teman aku Got it, tuh oke. gitu. Nah, terus aku tuh ngechat tuh nggak ke dia doang sebenarnya. Oh, Terus aku tuh nggak tahu dan aku tuh nggak hafal karena kan aku tuh anaknya nggak gaul ya dulu tuh. Jadi aku nggak hafal 2007 mana yang kira-kira bisa aku tanyain soal si mata kuliah ini gitu loh. Aku chat aja randomly dan aku ngechat lumayan banyak kayaknya. Pokoknya aku tuh minta please banget kalau ada catatan soal ujian ini boleh di-share nggak? Karena aku beneran nggak tahu banget. Aku desperate banget beneran kayak nggak tahu besok mau gimana. Aku panik banget. Terus yang gitu. bales banyak? Yang bales juga banyak sih waktu itu. Nggak dia doang, pokoknya aku nggak inget juga udah lama ya. Sorry, you're not that special. Initially. Ya obrolan awalnya kayak gitu sih. Tapi dari awal Semuanya sebenarnya Dari agak aku soalnya Udah karena lo itu udah mikir kalau dia modus sebenarnya kan. iya, Karena aku karena random. logis kan. Karena Kalau gue logis, jadi kan. cowok juga Iya. tiba-tiba ada Dan cewek. apalagi orang-orang kenal aku kan nggak pernah nyatet. Nah, aku Oh tuh iya. nggak tahu. Aktivis yang di kelas Aku tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak pernah nyatet dan kayak Bisel mah ya elah Bisel gitu. Jadi anak wah gitu. Akhirnya ya udahlah, tapi nyambung sih ngobrolnya. Tapi terjawab nggak? Terbantu nggak buat Ya, ujiannya? enggak. Oh ya enggak. Enggak ada. Tapi habis itu ngobrol, chat lanjut ya. Itu kan. tuh ngomongin apa? Aku lupa. Terus ngobrol macam-macam. Ngobrol terus maksudnya? Iya ngobrol, kayak cuma hari itu atau besokannya gitu ya, lanjut ngobrol. Terus biasa lah ya, anak zaman kuliah kan ngajak ngobrol, terus karena merantau Bandung nanya tempat makan di Bandung yang enak lo yang di mana modus ya? berarti. Iya, gue yang modus. Tempat makan di Bandung yang enak yang mana ya? Ya kan? Nah, Udah biasa. saat Ya, itu baru. aku ngira dia nanya itu mau ngajak teman-temannya dia. Ini kalian belum ketemu in person? Belum. Enggak, belum, Oke. belum. Terus pokoknya aku tuh ngiranya tuh dia mau ngajak anak-anak 2007 teman anak di mana? Terus ya udah aku bilang jadi kayak aku kepikiran satu tempat tempatnya di Sambal Hejo. Gue Hejo sih. Natuna emang enak Ya. kan. Nah, terus emang aku lagi senang juga makan di situ gitu. Terus ya udah aku pikir ya udah aku rekomendasiin aja. Nah, terus gimana? Lupa. Kamu ngajak? Itu ngajak terus. Oh iya, Terus dia ngajak. Temenin yuk. gitu. Lo expecting ada orang lain? Iya, aku tuh expert tuh rame-rame sebenarnya. And Jadi you come for a date? nah, terus buat aku personally Common modus kan ya? Iya. Harusnya cewek tahu itu di modus ini ya. Jadi ya kira we thought it was a date ya. tapi I honestly thought. he thought it was a date karena buat aku tuh common. Jadi aku tuh di SMA banyak punya teman cowok gitu yang sampai sekarang tuh ada teman SMA aku yang kalau kita hangout kita cuma berdua doang. Tapi that's it. Ya emang kita temenan doang, ngobrol aja gitu loh. Jadi nggak yang jadi aneh gitulah. Nah, jadi pas gimana sih? Pokoknya intinya aku tuh kalau nggak salah aku tuh nanya intinya hayulah gitu kan ke sana besok apa kapan gitu. Terus aku kayak Terus pas kamu datang ternyata, kok yang lain cuma nggak ada satu gitu. orang gitu. Oh ya udah Terus kamu hayu. bilang nggak? Bilang apa? Kamu mention kayak, kok cuma kamu doang? Nggak, tapi nggak. Aku di-mention. nanya, cuman kayak dia kamu tuh jawabnya gimana nggak inget. Ya pokoknya mah enggak sih, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus oh ya udah. And does that- Karena I thought biasa aja. Dan aku tuh emang masih punya cowok. Dia tuh Kamu tahu nggak dia punya cowok? Nah, dia tuh nggak tahu. Dia taunya belakangan gitu.
Anyway. Makanya kenapa clear sebenarnya kamu tidak modus dari awal, orang gue masih punya cowok. Yeah, exactly. So basically in summary buat teman-teman ya, teman-teman, you never know ya. Makanya orang Sunda bilang jodoh mah jorok. Ya, jorok tuh maksudnya kayak you never know where the one comes from, dari mana, tapi memang harus membuka diri. Mungkin awalnya dari miskom ternyata wow jadi jodoh. Miskom harus jadi gitu. Benar. The next thing that I'm curious about itu kan, maksudnya gini, Gibran itu kalau dari Ayurveda buat teman-teman yang tahu, doshanya doshanya dominan Pitta, which dominant element is fire. Kalau fire itu kan selalu ada tujuannya kan, like fire it always goes up kan. Ini nah, mungkin agak roaming. Nggak apa-apa, but I can explain it in the easy way for you and for the audience. Jadi kenapa mau gue bahas ini, karena it's actually easy, jadi bikin mudah mengerti kenapa orang punya traits atau tendency personality tertentu. Nah buat Gibran, kan you always have a goal kan, kayak always have a vision, always have a certain direction you're going to, whether in life and career. And I imagine also in relationship, yang ternyata assessment gue kan bener kan, yang mana datang in one of the dates you come with this list tentang kayak one of it is what's your vision about relationship, yang menurut gue itu bagus sih ya Beb ya. It's like it's inspiring because of course like why are we here? Kalau misalnya nggak ada tujuannya, like why we even put in any effort and energy. Nah, boleh di-share nggak si listnya itu teh apa aja? Which if you're open to that, I will make a document of it and people can download so that when they meet someone that they like, ya ada potensi nih gitu ya. Bisa ini terinspirasi sama CEO-nya Efficiency ya. Would you mind to share that? Ini filosofi dulu aja kan. Yes, perfect. Jadi teorinya dulu lah ya. Filosofinya. Jadi definitely kan ya, listnya adalah bab 1 sampai bab 4, bab 5. We have chapters. Ya, ada chaptersnya. Ada chapter 1, ada poin 1.1, Itu dibahas di beberapa dates. Enggak, satu date beres. Satu hari harus beres semuanya. Lama dong. Kita tutup 2 hari. Iya, 2 hari lah. Sebelum nikah banget kita bahas lagi. Bahas lagi ya. Bahas buat nge-recheck lagi ada perubahan apa enggak. Tapi filosofinya kayak gini, maksudnya relationship ya, terutama yang modern relationship lah ya, kayak kita ini ada dua dimensi. Teoritis sedikit, filosofi sedikit. We love it. Love Tell us. Jadi ada 2 dimensi gue ngeliatnya. Kalau yang pertama emang dimensi alamiahnya, dimensi naturalnya. Ya dari dulu ya 2 orang itu ada tujuan evolutionary-nya lah ya, entah itu seksual, evolutionary, sama ada emosionalnya gitu ya, love-nya, yang itu natural. Jadi itu pasti kejadian kalau misalkan ada ya you love each other. Terus ada tujuan ya, nanti gua mau berkembang biak gitu ya, karena secara insting pasti nanti biologi banget. Ya secara instinktif untuk survivability dari spesies kita pasti bakal berkembang biak. I mean we're here to procreate. Exactly. So that one dimension gitu. Sama dimension yang keduanya itu ya human made definition of the relationship itself gitu. In this case ya marriage. Marriage itu kan ya human made, itu nggak natural kan ya. Itu human consensus lah ya, human convention. Correct. Yang di bagian ini bisa jadi nggak berkaitan sama cinta atau kemampuan untuk berkembang biak, tapi berkaitan sama compatibility, berkaitan sama issues. Correct. Akhirnya pas ngelihat ke situ ya berarti ada 2 dimensi yang harus dilengkapi. Makanya ya kalau cintanya itu jadi satu syarat lah. I think that's at least for me, I'm very logical and very serious person gitu ya. Tapi seenggaknya satu hal yang ada di hidup harus ada cintanya lah ya. Maksudnya harus emosinya mulai duluan gitu. Makanya kalau urusan masa depan wanita gitu ya, urusan relationship ya itu harus jadi poin yang ada gitu ya, syarat yang krusial. Nah tinggal sisanya nih soal compatibility, natural part of it itu baru dikasih lihat. Nah urusan compatibility akhirnya di reroute waktu ngerancang kenapa ada 4 babnya itu, nge-research dulu. Ada research dulu. Jadi research berdasarkan apa? Jadi agak counterintuitive karena kalau kita ngomongin marriage ini kan soal gimana marriage ini bisa langgeng kan ya. Yeah. Berarti kan, tapi syarat buat marriage langgeng ini kan agak susah, agak kompleks gitu. Yeah. Ya tinggal kita lihat aja antitesisnya. Berarti gimana caranya, apa yang bikin marriage ini nggak langgeng. Jadi waktu itu nge-research apa yang jadi persyaratan utama, alasan utama biasanya orang cerai. People divorce ya. Udah itu aja yang nanti dikasih list, terus kasih lihat
pola-polanya kayak gimana dan akhirnya dikasih lihat gitu. Jadi akhirnya itu yang dirancang gitu ya, gimana urusan soal compatibility, urusan sama ininya gitu. Gitu. Nah, fundamentally lagi-lagi mungkin karena pita-pitaan tadi gitu ya. I love it, you can join the gang already. Pita-pitaan. Tapi Eris personally karena marriage ini human convention itu sebenarnya satu metode manusia gitu ya untuk membentuk arah peradabannya gitu. Correct. Makanya marriage is not just about love kan ya. Yeah. Back then di kingdomnya ini buat menyatukan kerajaan gitu. Sampai sekarang gitu orang kaya masuk buat bisnisnya bisa bersatu. Alami sama gitu. orang miskin buat jadi makin miskin. Iya, buat makin miskin gitu. Dan banyak ya, gue pengen memperbaiki keturunan. Jadi ada genetics misalnya exactly, bisa. Ya. Ada civilization objektif lah ya. Correct. Di mana satu individu atau keluarga memanfaatkan marriage untuk improvement for the betterment of the society. Makanya itu yang akhirnya jadi basis. Ini udah males ngedengerinnya gitu ya. Kenapa? Gue banyak berteori soalnya. Ulang-ulang, soalnya aku udah denger. Udah sering dengar, ya. I love it. I'm sure buat teman-teman pertama kali kan. Nah, kapan lagi belajar relationship sama CEO Fishery? Biasanya ngomongin soal bisnis, sekarang ngomongin soal behind the scene-nya. Jadi gue banyak teori fundamentalnya. Tapi poinnya itu, jadi akhirnya makanya pas ngerancang yang pertama, poin pertamanya pas kita ngomongin marriage, tadinya objektifnya apa? Makanya ditanya missionnya itu apa, tujuannya. Dan tujuannya bukan. It's amazing, it's great. Tujuannya yang menarik adalah bukan cuma tujuan pernikahannya, itu yang salah. Yeah. Tapi kita sharing tujuan hidup kita apa. Masing-masing kan. Exactly, tujuan masing-masing apa dan nikah ini gimana caranya? Karena sering banget pas kita nikah gitu ya. Salah satu dari kita dan seringnya istri gitu ya, itu mengorbankan cita-cita hidupnya demi suami gitu. Yes. Gue tuh punya teman gitu ya, yang akhirnya kayak gitu, udahlah gue sekarang udah nggak punya, ya nggak bisa cita-cita lagi, cita-cita gue bantuin suami gitu. Dan itu sayang banget, itu mereduksi gitu ya, dan mereduksi ya ini potensi manusianya buat berkontribusi ke peradaban juga gitu. Jadi and I'm against it essentially. Jadi pas kita ngomong itu ya di sharing lu tujuan hidupnya mau ngapain, tujuan hidup Gresa mau ngapain, and I also share my personal goal gitu, supaya bisa nangkep dan gimana caranya. Ya pernikahan ini bukan nanti tujuan nikahnya apa gitu, tapi pernikahan ini kan jadi tool supaya kita berdua sama-sama mempercepat atau memperlancar tujuan hidup kita dan saling support. So I think that's the basis of it lah ya. Masuk. Ingat seseorang jadi. I know someone you have in mind. Jadi itu yang akhirnya makanya bab satunya adalah soal itu, soal goals. We share life goals, we share life support. Akhirnya bisa saling support each other. This is our goals. Yeah, you should have sent her the document. Maybe later ya. Gitu, itu yang bagian pertamanya gitu ya. Karena ya kalau nggak ngapain kita nikah gitu ya. Ngapain kita combine. Iya bener, merging. You two are merging together. Itu cuma teknikal banget gitu sih termnya, padahal sebenarnya emang gitu sih gitu kan. Terus baru yang kedua ya soal natural part of it-nya gitu ya. Bener ya, bab 2 soal seksual kan. Nah, aku mau lihat dicek. Sorry. Dulu Seksual itu bab inget, lain. Bab kedua kalau nggak salah soal ekonomi. Baru bab kedua sampai ketiga keempat itu soal isu yang emang biasanya muncul dari pernikahan. Yang paling utama itu ekonomi. Makanya soal ekonomi ya yang di-share. I didn't send it to you. Gimana prinsip-prinsip terhadap itu ekonomi, spending, saving, itu kan biasa kayak gitu. Why is that on the priority before misalnya si sexual connection and the other things? Kenapa? Kenapa itu priority? Karena sebegitu gedenya sih proportion ekonomi ini jadi alasan utama kenapa pernikahan. Statistically saat itu ketika research. I think it's like money and sex, right? One of the two of the top, right? One of the top. Jadi makanya ekonomi yang dibahas dulu. Ekonomi sih kayaknya awal satu banget ya. Iya, dia bab 2 pokoknya setelah yang plan tadi. Which I think makes sense karena kayak when we're not able to eat and fulfill our day-to-day needs, we don't even have the time to make love and to enjoy life. It's basic needs first thing first. Dan karena kita hidup di dunia materi, ya mau survive itu butuh duit, so I think that makes sense. Ya, betul. Dan also personally dari dulu udah tahu kalau I want to be entrepreneur gitu ya, makanya pasti ada ups and downs lah ya. Ya terutama di early-nya pasti banyak downs-nya gitu, and we actually had many downs itu at the beginning. Jadi emang harus tahu juga gitu, karena ya if I want to be entrepreneur, I need your support. Jadi jangan pas nanti lagi susah-susah malah akhirnya belok gitu ya. Dan
mengorbankan lagi-lagi mengorbankan visi sama tujuan hidupnya. Itu juga yang akhirnya di dalemin gitu ya, gimana, dan ekonomi kan soal lifestyle juga ya, soal preference gitu. Jadi itu juga yang harus disamain sih, preferensinya seberapa bisa muncul. Jadi akhirnya background, dan itu preference sama lifestyle itu kan muncul dari banyak histori personal juga ya. Itu barulah yang setelahnya bab 3 itu relate ke konflik. Ya konflik sama potensial konflik lah ya. Iya, Itu potential konflik. itu relate ke yang tadi, seksual itu juga potensial konflik, makanya sexual preference juga disampaikan sih. Gitu ya, misalnya ada salah satu dari pasangannya banyak fantasi itu ya, itu kan harus disampaikan juga di awal gitu. Ada nggak? I did ya. jadi harus disampaikan dong, karena dia kan lempeng lurus hidupnya gitu ya. Gue dulu banyak. Oh, Anda tidak lempeng. Baik. Oke. Ya, banyak catat gitu, pemirsa ya. Belok ya. Jadi banyak belok-beloknya gitu. Nanti tiba-tiba langsung masuk Forbes ya. See you if history belok-belok gitu. Is exploration-nya maaf nggak jadi. Lanjut. gitu. Tapi segala macam itu yang ditulis sih, dari mulai urusan ya poligami, oke apa enggak gitu ya. Jadi di awal udah di Confronting nggak buat lo? Enggak sih. Oke. Karena menurut gue it's such a vulnerable question to have. Bahkan belum tanpa lihat yang selanjutnya ya. Karena menurut gue most people wouldn't even think about such things, not going into relationship, bahkan buat dirinya gitu. Just the question of who am I and what I wanna do. Bahkan pertanyaan itu aja, itu banyak orang yang nggak tahu jawabannya, atau mungkin sebenarnya ada yang missing tapi gue takut tahu jawabannya, so they might even avoid it from the first place. Exactly. And first of all, before we continue, I just wanna like commend both of you to do that. And I think that's such a beautiful, amazing thing. And ini tadi pas lo nangis, sebenarnya gue juga terharu sih dengarnya, because I reflect back to my own life. And kenapa gue jadi pengen nangis? Langsung Kenapa gue pengen nangis? And other people's life. And yeah, we need tissue definitely. And that's why I want to do this episode with this format dengan couple that I feel like you guys an example of this, creating an amazing life together. Karena buat gue personally, I believe, gue percaya bahwa setiap orang itu lahir dengan gift-nya sendiri, tujuannya sendiri, mimpinya sendiri, and if only everyone have that spark and just continue doing what they're meant to do, I think we will have a very different world. And our intimate relationship, apalagi pasangan, itu salah satu kunci penting gitu. And then we have sexual relationship. For me personally, sexual relationship is very sacred. You interact in such an intimate, vulnerable, deep state yang mana itu bakal ngefek energetically, spiritually, yang kalau itunya nggak align, itu ngefek ke semua aspek. Dan menurut gue kayak ngomongin just the first bab pertama, chapter pertama, ngomongin soal lo mau jadi apa, what's your vision. Even just that question itu buat gue, tadi gue ngerasa terharu banget karena kayak wow, I feel heard, I feel seen. Kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, for my partner, and you specifically mentioned kalau justru pasangan gue meninggalkan mimpinya, kasian gitu. And I can only like imagine like banyaknya orang yang menurut gue kayak if only my partner are like that as well gitu. So amazing. Thank you for the research. Okay. Personal research. Akhirnya di-share. You should have write a book just about that. Tapi sebenarnya itu udah sempat kita share juga ya, kayak ke adik-adik kita yang ke teman-teman juga ada kayaknya. Iya, ke beberapa teman-teman ada yang kayak mau bagi dong gitu. Mau bagi dong catatannya gitu kan. Terus kita udah kita kasih si ini gitu, catatan yang kemarin aku liatin itu. Ke mereka, terus nah cuman kita nggak tahu ya implementasinya apakah itu gimana, tapi itu maksudnya it's a start, right? It's a conversational start topic. Exactly kayak gitu. Habis gitu masuk ke bab ketiga, chapter ketiga tentang potential conflict. Iya, potential conflict ya, tadi ya soal itu poligami, orang ketiga kayak gimana. Dan di-share juga ya, maksudnya kena
alasan-alasan kemungkinan kalau misalkan bakal jadi orang I was about to say, karena kan bisa aja misalnya kayak enggak kok saat ini terus tiba-tiba time changes, berarti kalian juga ngobrolin tentang possibility behaviornya juga, kalau misalkan maksudnya tanda-tanda kemungkinan tuh kayak gini. Kalau saya did my research actual kan ya, ini kayaknya tanda-tanda kalau nanti misalnya siapa yang kayak gimana. Oh jadi udah kayak ini symptoms atau triggernya? Ya symptomsnya bakal kayak gini, triggernya bakal kayak gini gitu ya. Jadi triggernya juga di share sih, jadi biar clear. Terus family, I think family is quite underrated reasons lah ya. Apalagi di Indonesia, soalnya kalau nikah di Indonesia, you're not getting married with one person, exactly. with the whole family. Dan itu including ya ininya juga tips dan triknya gitu ya, gimana cara manage my parents gitu ya, gimana cara karena manage gue udah dealing sama keluarga gue nih. Exactly. Jadi kayak misalkan kalau keluarga dia tuh kebiasaannya seperti ini, menurut mereka misalkan kayak mantu atau cucu yang ideal itu seperti gimana? Ya, ada expectation-nya lah ya. Kan expectation-nya kayak gimana, jadi maksudnya bukan kayak aku harus merubah diri atau gimana, tapi lebih ke cut them some slack gitu. Kalau misalnya mereka berekspektasi aku seperti apa dan gimana gitu, ya sebaliknya juga gitu, di keluarga aku tuh biasanya kayak gini, di share ke dia juga, terus ya udah kayak gitulah intinya. That's brilliant. Ada lagi? Itu terakhir. Yang terakhir sih personal preference. Maksudnya personal preference tuh lebih ke urusan compatibility-nya sih, cara pola komunikasinya itu kayak gimana. Kayak ngabarin, kan ada orang yang ya udah cuek-cuek aja nggak usah ngabarin, it's fine gitu, tapi ada juga yang intense. Harus ngabarin ya tiap pindah tempat or something, ya itu kan sebenarnya personal banget kan. Maksudnya ada orang yang mikir kalau ngabarin terus itu rempong gitu, tapi ada juga yang ya udah nggak apa-apa gitu. Simpelnya ini sih kayak user guideline lah ya. Karena gini ya, cewek itu kan kadang-kadang decodingnya rada susah gitu, terserah apa enggak nih gitu, aku nggak marah apa enggak nih. Jadi harus ditanya nih, kalau kamu marah, aku nggak marah itu artinya marah apa enggak? Bener. Tapi pas nggak marah gitu ya ngomongnya, aku marah tuh aku minta aku dikejar gitu. Apa kalau kamu marah kamu minta aku kejar atau give me some space gitu. Kayak manualnya ya. Exactly, maksudnya user manualnya gitu. Itu yang akhirnya bisa. Tapi ditanya pas dia lagi neutral. Ya, exactly. Supaya biar tahu aku tuh kayak biar gini. Clear gitu. Aku kebiasaannya seperti ini gitu. Tapi aku personally emang orangnya nggak suka ngode sebenarnya. Jadi kalau aku marah, ngomong aku aja. ngamuk gitu langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Jadi, mana berarti ini sebenarnya makin penting lagi buat cewek kebanyakan ya. Yang mana cewek kebanyakan selalu ekspektasi pasangan buat gitu jadi cenayang ya. Betul. Dan konflik resolutionnya sih, karena benar-benar. Personally ngerasa ya kalau ya marriage we're targeting happiness lah ya. Dan gini, maksudnya seringkali ya di relationship itu, especially on the toxic ones gitu ya, itu kan draining your energy, draining your time banget gitu. Itu sayang banget. I'd rather spend my time and energy buat ngelakuin sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain gitu ya, dibanding ngurusin relationshipnya. Makanya potensi konflik yang potentially sebenarnya unnecessarily draining gitu ya. Kenapa sih bilang terserah, itu kan unnecessary gitu ya. Padahal dia itu kenapa sih bilangnya marah tapi nggak marah, itu kan unnecessary ya. Biar setiap konflik kita bisa tahu penyelesaiannya kayak gimana dan lebih cepat dan energinya nggak kebuang. Jadi kita bisa ya sehat lagi gitu mentalnya masing-masing, terus bisa fokus buat ya, tadi balik lagi ke our each of the goal supporting each other gitu. Wow. Jadi ya si channeling energinya tuh lebih ke kalau misalkan yang relationship ini udah tuntas, jadi bisa keluar nih kayak gitu. Bener banget. Makanya kalau dulu aku suka punya bonsai tapi sekarang die karena ditinggalin mulu. Dari bonsai ini gue belajar ada beberapa filosofi kehidupan, salah satunya adalah pruning. Kayak kan bonsai itu you leave it from sometimes buat dia, maksudnya leave itu buat dia growing kan. Terus kan kemudian nanti ada branch ada cabang-cabang, dia growing sini, ada yang growing situ, and then sometimes from time to time you will see ada branch, ada cabang yang kayak lo kok stuck banget sih gitu. Padahal kan it suck the same amount of energy or probably more, you never know. Makanya from time to time kita harus di-cut tuh, dipotong, di-prune supaya ya udah si energinya, nutrisinya actually di-direct ke branch yang emang sebenarnya growing gitu. Dan kalau buat gue misalnya in relationship wise, in my experience, I can see the difference. Mau itu romantic relationship, mau itu sama pertemanan, if it's like sucking my energy, like especially kalau misalnya itu toxic, itu literally bisa kelihatan jelas keluarnya dengan the amount of money I make that month. Certain period itu beda banget. Kalau gue waktu itu pernah di relationship yang kayak this is so much draining, wah beda banget, duit gue seret beb. But when I have a partner that is so supportive, it's like
naiknya nggak cuma 2 kali 3 kali lipat, but like so much more. So I can actually agree with that in terms of like be very selective sama siapa energinya di direct di channel, khususnya in your most intimate relationship. The next question, gue banyak sih pertanyaan ya. Apakah cukup gitu kan? Apakah cukup? Ya? Masih lama semua enggak ya? The next question that I have is that of course throughout your 10 plus years of marriage, ya udah lama ya Beb ya. 10 plus? 10 plus, katanya 2023. 2013 katanya. Ya, oh November, mau 13. November. Oh pacarannya sorry. Mau Pacarannya 10, kan udah dari awal 13 years. Ya, benar. Menikah tahun ini 10 years ya. Tahun ini. Itu kan bukan waktu yang sebentar. I mean I was married to 6 years, that feels forever. And there's a lot of challenge. What has been the most challenging aspect in your relationship selama 10-13 tahun ini? Ya sebenarnya kalau dari kedua belah pihak ya, nah, kan pasti mungkin beda. Ya, harusnya sih kurang lebih sama. Timeline-nya sama lah. Timeline-nya sama. Kita cek ya. Timeline-nya ya. Isunya bisa jadi beda tapi timeline-nya sama. Cuma generally kan on a marriage ya we ada threshold deh. Iya, ada thresholdnya. Dan ya kita ngejalanin hidupnya bareng-bareng gitu. Jadi bukan berarti masalah rumah tangganya ini apa, tapi saat masalah hidup kita masing-masing itu jadi masalah rumah tangga juga terbesar gitu. Dan bisa jadi triggering masalah rumah tangga yang lain lah ya, yang lebih besar lagi. And for our case back then itu kurang lebih on that rock bottomnya. In life generally gitu ya, for me as well gitu ya. First 5 ya. Iya, itu first 5 years definitely on the most challenging part. And particularly yang ya di timeline dimana waktu itu Fishery juga struggling gitu ya. Kehabisan duit, kita nggak punya duit sama sekali gitu. Dan literally emang nggak punya duit sama sekali sampai the last cent yang kita punya itu habis gitu. Personally semua asetnya udah kita gadein. Dan di waktu yang bersamaan juga ada family issues-nya juga gitu ya. Yang ada karena bokap waktu itu sakit kanker, bolak-balik rumah sakit dia ended up pass away gitu ya. Jadi di yang kayak gitu akhirnya putting you on the very bottom position ya, yang akhirnya ya banyak isusnya juga gitu ya di relationship yang terkait ke situ sih gitu. Jadi first 5 years lah yang yang paling tapi berat ya sih, iyalah 5 years itu aja sih. Sisanya ya pokoknya setelah si threshold ini kelewatin gitu, aku ngerasanya udah lebih ya udah gitu, udah lebih tenang aja. That becomes your foundation. Ya exactly. Si konfliknya tuh berkembang of course karena punya anak ya kan. Anaknya tuh gede gitu kan. Dan itu di waktu yang bersamaan Gaia lahir juga. Pokoknya tahun itu lah ya 2015 itu. Ya itu yang 2015. Oh Gaia lahir, terus ayah meninggal. Jadi Fishery lagi hampir mati gitu saat itu. Dying banget itu beneran. Iya jadi yang kayak gitu. Dan akhirnya ya personally distracted juga gitu. Dan itu ya you know in the rock bottom you make mistakes lah ya. Gitu. How do you keep your faith to your husband's ability that he will bring his work, his vision back up and like I'm gonna make this work, not only for him tapi juga for you too. As a like maksudnya kan it's interesting kan kalau suami itu dari Sanskerta sebenarnya yang berarti the one who knows. So how you keep faith in your husband that he knows what he's doing and I trust him even though like serius loh gitu, coba lihat nih kayak beneran nih like gitu. It's dying tapi ya gitu. It's dying tapi I trust you, like itu kan nggak mudah, but how you keep your faith? Itu agak sulit dijawab ya karena jadi gini, aku tuh funnily enough itu aku harus take back again, funnily enough ya. Anyway pokoknya ada kayak kalau aku nggak tahu ya moral compass aku as you know itu kan kayak intuitively, maksudnya aku sangat intuitif dan itu aja sih kayaknya, soalnya beneran kayak waktu pas Fishery awal aku kan gak tahu ya itu bakal kayak gimana gitu. Maksudnya apakah dia kan selalu ada 50-50 reasons, itu bisa fail, itu bisa jalan misalnya gitu kan. Tapi karena aku tahu dia orangnya laser fokus banget gitu,
Iya, sampai kagak punya social life kan? Gimana? Gimana hal itu? Exactly. Terus maksudnya jadi aku sih I don't know, sebenarnya dari awal sih aku kalau boleh membocorkan gitu, ketika dia pertama kali cerita soal kerjaannya tuh emang ya I think I know that it'll just be, tapi I don't know exactly how. Jadi kayak dibilangin blind faith bisa nggak ya gitu, something like that lah gitu. Jadi terus aku nggak, maksudnya gimana ya, kayak aku tuh cuman ngerasa aku harus gimana ya, jangan sampai dia derail dari kayak tujuan awal gitu loh. How, maksudnya gini, berarti kan ada sebuah role yang kamu kasih dalam mimpinya dia kan sebenarnya. I mean not necessarily I help your work, but like gimana dia office, gitu ya. Gimana dia fokus ke situ. So what exactly you do then? Kalau masalah di rel sih aku maksudnya aku kayak apa ya? Kayak aku, misalnya tuh dia jadi menceng bukan ngejar impact-nya, tapi malah misalnya ngejar fame or something. That's like saya udah ke fulfill beb dulu. Tapi dua-duanya dapat gitu maksudnya. Tapi ya gitulah itu ya. Cuman kalau misalkan ngebantunya sih of course dengan aku handle urusan rumah sih jadinya. Berarti aku tuh baru mulai belajar tuh setelah Gaya lahir ya? Iya nggak sih? Ya aku baru kayak mulai ya ini tuh timelinenya harus disamain sama personal development aku juga sih sebenarnya. Tapi intinya adalah emang saat-saat itu aku fokus ke ya udah urusan rumah aja gitu, buat ya karena dia maksudnya kayak jam media harus contribute keluar itu kan banyak yang maksudnya hours to put on at the beginning of a fishery is like all day all night gitu misalnya. Kalau misalnya dia harus kayak dinas kemana, visit kemana, karena dulu kan kita maksudnya si karyawan di fishery kan belum banyak, jadi visit itu tuh literally personally dia yang harus kemana-mana gitu ya, sampai gosong karena harus lihat tambak-tambak misalnya kayak gitu. Nah kalau misalkan aku misalnya gimana kayak punya banyak masalah di rumah yang malah ngebebanin dia kan, exactly, it's burning his neuron for something that actually something like that sih kayaknya yang. Do you feel, I'm sure it impact your work greatly, but I'm also curious buat kamu Grace, does that mean that you feel like you're sacrificing your dream back then? Because enggak sih. Okay. Karena kan kamu punya visi juga kan, kayak tadi tanya di awal you have vision, and yet saat ini kayak energinya nih lagi gue lebih butuh banyak support nih gitu. How do you know that okay gue bakal support lo, tapi nanti kayak ada time-nya juga nih, ada fasenya buat my own thing? Is that what you have in mind back then or what? Kalau dulu sih mungkin ketika aku belum kan, kalau sekarang kan udah jelas nih ada kerjaannya dan lagi fokus kemana gitu ya. Kalau dulu tuh lebih ke, berarti kan kerjaan aku dulu tuh full time jadi ibu aja gitu ya. Aku ngerasanya nggak pernah misalkan teh apa ya, pijat misalnya itu kan something to apa ya, yang ya aku butuhin juga gitu. Kalau misalkan ada waktu dan budgetnya misalnya, ya udah silahkan gitu, dan aku nggak pernah ngerasa dikekang misalnya kayak udahlah nggak usah gitu, kayak nggak dikontrol di situ gitu. Jadi kalau aku mau apa, dia selalu berusaha memfasilitasin sebisanya dengan kapasitas yang saat itu kayak gitu sih. Dan ya udah. So I guess communication is the key then. Exactly. Semuanya di situ ya, dan level of maksudnya understand ini buat put on perspektif dan sebagai contoh beberapa hal aja kali ya. Contohnya misalnya waktu kita baru nikah, terus udah set up honeymoon waktu ke Lombok. Oh iya, di cancel itu ya? Exactly, itu cancel. Yes. Itu cancel lah. Abis itu kita ke Eropa jalan-jalan kan ya. Eropa jalan-jalan karena waktu itu ada kompetisi. Udah mau jalan ke Paris gitu, untung akhirnya strike saat itu di Belgia. Jadi nggak jadi, tapi ya sebenarnya masih bisa gitu ke Paris. Tiba-tiba dapat email di kontak sama investors. Saat itu email untuk ngajak ketemu. Dia bilang ke dia, boleh nggak kita balik ke Belanda? Aku mau meeting sama investors. Yang mana kita di situ posisinya kayak ya lagi di Eropa ya. Iya, lagi di Eropa lagi berdua gitu ya, mau berencana ke Paris gitu ya, untuk mengganti honeymoon yang tadinya ada. Tapi ya dia juga support, oh ya udah balik aja ke Belanda yuk, buat meetingnya di Belanda sama investors. Itu, dan
di our actual honeymoon yang delayed by 1.5 years di Phuket waktu itu. Juga sama dapat email juga dari investor yang sama. Kalau dia lagi ada around the region, akhirnya ada di Bangkok. Tiba-tiba, dan dia nggak tahu kalau kita lagi ada di Phuket. Sebenarnya taunya kita lagi ada di Bandung. Akhirnya dari Phuket kita ke Bangkok mau meeting ini. Like after itu tuh setelah ketemu gue apa? Exactly. After itu tuh ke Bangkok. Kita ke Bangkok gitu. I think she had many reasons lah ya buat enak aja kamu udah nggak like, kan kayak gitu ya. Most women will do like kamu kerja mulu gitu kan. Ya definitely ngomong kayak gitu sih kan gitu. Tapi akhirnya support. Jadi nggak training gitu. Dan akhirnya support. Dan impact yang kayak gitu aja ya. The investors currently our largest shareholders gitu. Dari awal pas kita invested, kalau investor itu nggak masuk, Diffusion udah mati, dijamin 100%. Saat itu. Itu udah dying banget. Itu udah dying. Ya karena di masa itu yang nyelamatin kita dari dying itu, investors yang ini finally masuk saat itu gitu ya. Karena nggak ada investors lagi yang mau invest ke Diffusion. Back then. Wow. Up to the series C mereka selalu support kita gitu. Wow. Jadi that level of support kelihatannya oh ya understanding gitu ya. Tapi beneran di whole prosesnya ya truly support gitu. Oh ya udah yuk. Berangkat gitu. Dan akhirnya nggak ada beban moral buat gak enak, oh iya nih nanti gue merasa bersalah karena jadi disalah-salahin kan, ntar begini-begini, tapi nggak ada, udah lupa gitu. Tapi itu berarti pas awal dating. Bukan lupa sih emang. Ya udah, saya udah emang understanding gitu, emang udah gitu. Iya let go. Tapi berarti ini pas awal dari awal sebelum nikah juga sebenarnya lo udah tahu bahwa Gresa tuh emang bakal sangat suportif sama lo udah dapet itu. Betul itu udah dapet sih. Dan ya sebelum dari itu ini di luar dari yang supporting kalau emang rapat dan lain sebagainya dan meeting itu dari dulu udah sering ditinggal. Ya, jadi dulu zaman kuliah itu kan dia kahim kan, ketua himpunan tuh. Nah, jadi banyak rapat rapat pimpinan yang mana dia ketemu sama ketua himpunan lainnya. Aku tidak tahu ngomongin apa gitu essentially. Tapi intinya dia tuh selalu bilang kayak, "Oh ya aku hari ini ada rapat, aku udah rapat." Aku kayak, "Oh ya udah it's okay" gitu. Jadi sebenarnya udah di training dari dulu ya. Exactly. We almost always delay our date. Kalau ada si rapat ini. Dan itu sebenarnya kamu nggak masalah. Iya, I'm okay with it. Karena sebenarnya you're also someone independent. Yeah, of course. Jadi sebenarnya kuncinya ya Beb ya, ya di rumah itu adalah untuk tidak menggunakan pasangan kita atau siapapun sebagai extension of our kayak I'm good enough, I have the validation that I'm this and that and this and that. But when you're like, maksudnya karena kalau gue lihat, let's say dari banyak relationship, even in my own relationship in the past adalah codependence gitu kan, dimana kebahagiaan gue itu dependent on my partner, my parents and and if they don't do what I want them to do, gue sedih. Termasuk kalau misalnya mereka nggak ada di sini, gue lagi sedih, terus why they not here to soothe me. Nah itu kan yang challenging ya. In this case, I guess individually kalian sama-sama orang yang udah independent, you can fulfill your own needs, dan lo juga, dan jadi pas ketemu tuh bukan kayak setengah ada yang missing terus jadi satu, tapi kayak 1+1 and we can actually make more than 2 gitu. That's good. Wow. Berarti apa tuh boundariesnya antara kayak, karena kan kalau misalnya ngomongin freedom here, but also we need a structure here. Kalau misalnya kayak udah freedom banget mah sendiri aja gitu, but then you have this marriage commitment. What's the line between like you can do whatever you want, tapi ada beberapa komitmen nih yang harus di-fulfill. Nah, apa baseline si komitmennya itu sih? Kayak misalnya you need to be home on the weekend, kan ada yang kayak gitu. You need to be home for dinner time. What is that for the two of you? Atau lagi-lagi itu kayak let's just wing it based on the moment? Iya sih, karena aku nggak bisa bilang kamu harus ada ketika weekend, karena kadang-kadang weekend juga ditabrak ya kan sama dinasnya gitu. Dinasnya 4 minggu misalnya, jadi kan otomatis weekendnya hilang juga gitu kan. Nggak bisa jawab ya. Iya sih, karena kalau kita ngomongin very flexible gitu. We stretch very long, very far buat memfasilitasi satu sama lain gimana caranya supaya ya dua-duanya bisa jalan gitu loh. Jadi point of view-nya tuh nggak bisa kayak oke, karena misalkan dia penghasilannya lebih gede, then we have to prioritize yours more. Kan ada yang kayak gitu. Exactly. That's in my personal experience soalnya. Ya betul kayak gitu. Gue lebih banyak duitnya sekarang, bisnis gue lebih gede, jadi kayak you follow me. Exactly. Nggak kayak gitu. Ternyata. Nah, misalkan sekarang kalau dihitung-hitung berarti fase aku ini sebenarnya lebih menyedot banyak uang gitu kan ya. Tapi kan bukan berarti aku nggak bisa ngejalanin yang ini gitu loh. Yeah. Jadi di momen yang sekarang
ya banyak kesedot karena bayar courses, certifications and stuff gitu. Tapi di waktu mungkin ya aku harus maklum kalau dia nggak ada di rumah misalnya kayak gitu. Jadi we stretch sih. I don't think we have like limits or anything to that. Limitsnya sih emang nggak di credit structure justru. Maksudnya creditnya based on the principles-nya aja sih ya. Maksudnya principles-nya kalau kita pakai ke analogi kan ya. And I think this is my personal mental model lah ya. Tapi generally on the relationship mental modelnya juga sama. Karena gue sering banget berteori jadi. I love it. Mungkin dia udah past 13 keseringan years soalnya. ya. Jadi setiap gue ngomongin teori sesuatu, here we go again gitu. Jadi that's one mental model yang gue pegang di hidup. Kalau di hidup ini kita kayak ngedaki gunung tapi gunungnya ini gelap, belum ada yang ngedaki. Hidup kita kan, nggak pernah ada yang ngedaki hidup kita gitu. Ya, yang perlu kita lakukan itu cuma define our puncaknya apa. Kita mau mencapai puncak kan, namanya ngedaki gunung kita mau mencapai puncak. Tapi puncak kita ini apa? Our definition of puncak aja gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu puncaknya ada di mana kan, orang nggak kelihatan. Correct. Pokoknya gue mau ngedaki ke puncak, and we just need to our definition of the top gitu. Nah, sebagaimana hidup kan kita nggak bisa ngelihat 40-50 tahun ke depan kayak gimana, puncak kita kayak gimana, di akhir hayat kita mau ngapain gitu, kayak nggak bisa kelihatan. Tapi kita cuma dikasih bekal kita di hidup, yang tiap orang beda-beda gitu, punya ransel beda-beda. Anak orang kaya mungkin ranselnya lebih gede gitu ya, yang bermasalah ya ranselnya gede tapi isinya baggage kan beda-beda gitu ya. Jadi orang-orang punya isunya masing-masing gitu ya, yang akhirnya punya bekal gitu. Dan semua orang sama punya vision yang mereka punya itu sebagaimana center gitu ya. Yeah. Yang lu cuma bisa ngelihat 5 langkah ke depan. Dan hidup lu jalanin aja 5 langkah, lu take 5 steps ya udah. Terus jalan lagi 5 langkah, take 5 steps gitu ya. Kalau misalkan ada persimpangan ya pilih aja mau kanan atau kiri gitu. Kalau jeblos ya bangun lagi gitu ya. Yeah. Kalau ternyata mentok ya muter balik gitu. Yeah. Jadi it's just about that gitu ya. Ya cuma tinggal gimana kompasnya kita tadi ya. Kompas kita ya puncak kita tadi. Dan puncak kita kan bukan jadi penulis ya. Puncak kita bukan di e-fishery bahkan kalau misalkan konteksnya e-fishery. Itu bentuk manifestasi. Exactly, itu manifestasinya aja. It's a means to an end gitu ya. Bisa jadi satu fasenya aja. Bisa jadi at some point ya jadi penulis juga. Bisa jadi at some point jadi apapun itu gitu ya. But that's I trust you will be a writer ya. Exactly. Tapi ya itu hasilnya aja ya. Poinnya kan ya puncak kita ya kita merealisasikan potensi kita sebagai individu, sebagai manusia gitu ya. Yang dimana ya akhirnya kan kalau kita di akhir hayat kita bisa looking back gitu ya, terus bisa hidup dengan tenang, gak gentayangan gitu ya. We can live our life that we're proud of gitu ya. Yeah. Apapun itu definisinya, nggak harus jadi billionaires, nggak harus jadi apapun itu, tapi ya dengan berbagai macam ya emosi, penyesalan dan lain sebagainya, we can say that hey, we had a great life. Yeah. Poinnya itu, dan itu yang selalu jadi kompasnya kita gitu ya. Makanya pas kalau kita nanyain kamu kan kemarin jadi penulis kenapa berubah, nggak kayak gitu. What are the things that you want to seek gitu. Ya, selama itu brings her a happiness, brings her personal growth, support gitu. Sama juga di fishery juga sama kan ya, dia selama ya Gibran masih ya mentalnya juga kadang sehat kadang enggak gitu, tapi ya she knows that I'm pursuing something bigger than myself, something bigger than the two of us. Dan itu juga kan ya saat kita ngejar itu ya apa yang Grace kejar juga individually bisa ngebangun dia, tapi pasti akan ada impactnya bigger than us gitu ya. Yeah. As long as it's bigger than our life gitu ya. Yeah. And we just have to do that gitu. Yeah. We just have to support each other because it's bigger than us. It's bigger than our ego gitu. It's not just ego kan aku gitu. It's bigger than our ego. So I think that's the principle sih. Yes. Makanya dibilang saat itu relate ke ego, nah itu kompasnya gitu, saat ternyata ini it's all about you gitu ya. Ternyata ini cuma ya urusan itu doang, itu yang akhirnya kita bakal remind each other gitu. Yeah. Jadi poinnya ke sana sih, tapi secara structure ya we're winging it gitu ya. Maksudnya saat role-nya juga berubah-ubah, saat role-nya ini harus ya tadi ya, role lo e-fishery nggak making income ya, she was actually the one that Iya kan, yang kerja jadi gitu ya. bareng kita ya Beb. Iya kan, dia yang kerja bareng kan ya. Ya dulu tuh fishery nggak ada duit ya, so I need to thank you, exactly. Karena enggak waktu itu fishery nggak literally semua income, semua aset yang dipunya buat fishery gitu. Tapi akhirnya ya take other role, dan sekarang juga sama gitu, saat kita udah punya ya what you want to do ya udah support. Ya gitu-gitu aja ya, sama juga pas as a parent juga kan nggak kamu ngurus rumah, aku nggak mau ngurus anak kan, nggak kayak gitu juga kan ya. Tapi ya akhirnya ada roles-nya masing-masing yang sadar diri juga gitu. Ya on the weekend saat weekendnya emang harus dilakukan ya
ya harus ngerjain itu ya harus ngerjain itu gitu. Wow. Tapi Banyak kalau yang enggak nggak ya sadar enggak gitu. soalnya. Ya makanya kayak nggak ada dikotomi, kalau we create a structure ya we're human kan, it's a multi-dimensional gitu Exactly. ya. Dan part whatever the part it is, as a husband, as a father gitu ya, as a son, as a friend, probably ya masing-masing ada part yang we just need to take the role and make the best out of it gitu ya. Itu yang akhirnya kita bisa ngelihat ya as we go gitu ya, nggak langsung di planning pokoknya as a sebuah istri aku mau kamu A B C D F ya, enggak gitu. We know that ya, what the best version of it ya itu udah diskusiin dari awal sebelum kita beristri dan bersuami gitu ya, maksudnya itu udah diskusiin dulu dan akhirnya kita sepakat oke, jalanin gitu. Wow, oh my god. Ini Bapak Gibran kayaknya harus punya podcast sendiri ya, Beb ya. Kapan syutingnya? Tapi podcastnya bukan soal bisnis, actually about philosophy. Kayak dia bisa nafal rafikan versi Indonesia, Beb. Karena banyak banget filosofinya. Emang itu tuh topik yang kayak di awal banget. Aku tahu dia tuh suka banget tuh di situ sebenarnya gitu. Jadi ya. Marriage, intimate relationship adalah finding yourself first. Karena ujungnya ya memang lo mau kemana, kita mau kemana itu tergantung dari sayanya juga itu sendiri. Dan yang mana tadi ya mau sejauh apa naik gunungnya, ujungnya ya itu gunung gue gitu, cuma gue yang tahu. Maksudnya gue nggak bisa dragging ini mau kemana gitu lah, lo yang milih mau naik gunung ini tahu, gitu ya. That's first. Yang kedua tadi gue juga mau highlight tentang I know you didn't mention this but I think there directly maksudnya, tapi ada pentingnya tentang I think trusting something beyond just us. Yep. Mungkin ada orang bilang God, universe, whatever that is, but there is this bigger thing that we're a part of, yang mana kayak tujuan lo ya fulfilling that path, that part, yang mana tanggung jawabnya bukan cuma soal sama diri lo sendiri, sama orang lain, but it's beyond you. And I feel like kalau ada isu, kalau misalnya kemudian ada fork in the road, confuse yang mana, makanya kenapa kayak we can just go through this karena our decision makernya bukan cuma kompasnya, bukan cuma apa yang ego gua mau, tapi kayak something beyond us, and I think that's very important. Ngelihat kacamatanya tuh bukan cuma dari lingkup yang egonya aja, but something beyond. And that is I think yang ketiga yang menurut gue ini penting juga kayaknya buat teteh-teteh dan AA di rumah, buat semua pemirsa di rumah. Kayaknya penting banget ya buat belajar filosofi ya. Coba kalau dilihat Bapak Gibran ya, dari tadi berteori, sebenarnya I really enjoy it because I'm like that too. Aku seneng banget bikin analogi-analogi gitu karena menurut aku ujungnya hidup tuh sebenarnya simple, cuman kayak kita manusia suka membuat itu kompleks. Padahal ujungnya actually is a very simple thing, and I feel like understanding the whys and the reason, the meaning behind of it, itu jadi bikin kita keep our eyes on the prize gitu loh. The last question that I have is that khususnya buat laki-laki nih ya. Kenapa? Karena the reason why I specifically have this question for you, tapi ini yang nyambung sama Gresa, karena I think as a man, but I think as human in general, I think one of the desire that we have in life is to actualize kan, buat kayak mengaktualisasikan diri, right? Dan yang sering gue lihat nih, bukan kadang lagi. Tapi misalnya mungkin zaman modern sekarang, many men they don't want to get into relationship because I want to achieve my dream first. Karena gue ngerasa relationship gue nanti takutnya malah jadi burden, malah menghambat. And I mean I don't see that only in men, women as well. Tapi biasanya karena cowok ini they need that even more. Makanya kenapa ada ada bercandaan kalau cewek tuh udah lebih siap nikah lebih cepat daripada cowok gitu. But yet you two married so young. Umur berapa sih itu nikah? 23. Aku berarti 22. Aku 23. That's young. 2013, yes, right? And then, I mean, gue udah tau jawabannya sih dari Gresa ya. Cuma ini biar di-share. But I wanna hear it from you supaya pemirsa di rumah juga bisa dengar. Karena menurut gue itu, I agree with what you say to her and her say to me. Yang mana itu menurut gue refreshing banget to see that actually the marriage itself can be the catalyst and the foundation for more things dibanding kayak ini jadi burden. So, to close our episode today, unfortunately, would you mind to tell us how, again, kayaknya juga buat summarize episode ini, how you decide that actually marriage can be the foundation, a good relationship can bring even more growth, not only individually, tapi juga buat kalian berdua, and for
the entire universe that we are part of. Ding 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 ding. Apa nih? Bingung. Jawabnya di bahasa ini agak susah. Cuma poinnya waktu di awal nikah justru salah satu poin kenapa akhirnya nikah muda emang karena mau nikah saat itu sih. Tadinya mau umur 21 kan ya. Cuma mau orang tua nggak boleh. Masih mau 25. sekolah gitu. Jadi Masih kenapa kita 3 tahun pacaran itu karena izinnya nggak keluar gitu guys. Iya. Oh sebenarnya lo pengennya bahkan udah kuliah. Akhirnya setelah 6 bulan tadi belum semua ngelamar. Jadi pas sudah kuliah skripsi punya istri kan. So that was my idea. Jadi 21 nyokap maunya 25 akhirnya nikahnya tengah-tengah ya. Udah 23 deh. Ya. Akhirnya makanya hence 23 years old. Jadi selain sama siapanya, and then I was lucky enough yang diketemuin early enough lah ya on the one, then I can proudly say that she was the one gitu. Dan akhirnya punya conviction ya gue mau nikah gitu. Tapi lebih pentingnya emang gue mau nikah saat itu sih. Wow. Bukan lebih pentingnya sama yang nggak kalah pentingnya itu mau nikah saat itu. Gitu. Kalau ditanya jawabnya half joking, gue takut sukses duluan. Gue bilangnya gitu sombongnya ya. Lu kenapa mau nikah muda sih? Takut sukses duluan coy. Jadi takutnya malah sukses duluan. Tapi malah jadi beneran. Iya, jadi beneran. Sombong lo suka dijawabin kayak gitu. Sombong lo ya katanya. Tapi poinnya adalah ya tadi ya maksudnya one of the foundation of the marriage itu ya kita taking part of each other's personal growth kan ya. Jadi buat marriage it's actually helpful saat kita ngelihat bareng-bareng gitu ya growth-nya itu bakal kayak gimana gitu ya. Karena ya kalau sekarang ya saya love is one thing ya, bisa jadi nanti at some point ada sparks yang lain dan lain sebagainya gitu. Tapi I can say ya nggak ada yang pernah ngalamin apa yang Grace alamin saat dari bawah gitu ya. And that's make her even more special gitu. Dan itu yang akhirnya jadi foundation of the marriage gitu ya. Tapi di bagian hidupnya juga sama gitu. One of the trigger yang mungkin nggak tahu Grace mungkin nggak pernah bilang. Waktu my first failure of the business, dulu pernah ada bisnis kan ya, itu project tuh gagalnya ancur-ancuran sampai akhirnya inilah ya dikejar-kejar orang gitu-gitu. Dan di titik yang kayak gitu ya outside world yang lain ya ngomong sama nyokap malah nyalahin gitu, kamu kan udah dibilang fokus kuliah gitu ya. Ngomong sama my best friend, ini yang berarti yang si ternak cacing gitu. Bukan lagi banyak ya makanannya gitu ya. Tapi di saat itu lagi di ancur-ancurnya gitu ya outside world ngerasanya waduh masuk akhirnya cuma datang ke Gresa terus ya I hug her. And that's when I found ya udah akhirnya nggak ada lagi yang emang lebih penting, even the problems yang I thought was important ya nggak ada yang lebih penting. Jadi di situ yang akhirnya jadi punya conviction lagi ya next 10 years 20 years bakal banyak ada di masa ya I have nothing gitu in life gitu ya, karena udah gagal, gue nggak punya support apa lagi. But I know gitu in her eyes berkaca-kaca dia through by being close to her I know that even when that happens it's not important. Ya udah nggak ada yang penting-penting lagi, at least we got each other. Dan di titik itu yang akhirnya ya jadi ya pas kita udah punya rock bottom foundationnya, sisanya jadi lebih optimal gitu. So on that as mentioned ya jadinya ya bagian paling pentingnya yang sering kali kita missing, kita selalu ngelihat ya hidup ini jadi sudut pandang yang sangat kuantitatif gitu ya, definisi suksesnya gitu ya. Tapi sukses yang kuantitatif kalau kita jadi whatever it is, billionaire, successful, self actualizationnya itu sangat ya sesuatu yang ada di luar yang sebenarnya nggak banyak ada di dalam kita gitu ya. Ya nggak banyak helping us intellectually, sebenarnya duit nggak helping us intellectually sebenarnya kan ya. Tapi yang more importantly ya helping us being fulfilled with life gitu. Dan itu yang gue bilang ya, I want di akhir hayatku bisa nengok gitu ya, and I can know my life is fulfilled gitu ya. And I can imagine maybe at the end of my line gitu. Ya even if kalau sekarang officially sukses tapi ternyata gagal gitu, I had nothing. But when I have her, nothing is more important. Gitu. Jadi itu yang akhirnya jadi sesuatu yang ya apapun yang lain gitu ya sebenarnya aktualisasinya. Ya, I'm actually the part of the self actualization is actually finding her gitu and being with her gitu. Itu yang ya somehow missing gitu. Dan kalau dipikir-pikir nggak ada orang yang di akhir hayatnya menyesali gitu ya. I love my
wife and being happy with my wife, nggak ada kan ya, nggak ada yang menyesali kalau di akhir hayatnya gue menemukan orang yang gue cintai dan sepanjang hidupnya ya bareng sama dia sampai akhir hayat, nggak ada sama sekali. Justru itu yang biasanya disyukuri. And that's and that's why. Wow, that was really sweet. Tadi teteh di belakang juga ikutan ya. I think one thing that I want to like summarize for this episodes today, salah satu mentorku tuh pernah bilang dalam hidup pasti ada jalan yang sulit, ada hard roadnya somewhere, tapi juga ada easy roadnya. But the thing is, we can choose, kita punya free will mau milihnya kapan, mau easy road sekarang, tapi hard roadnya pasti bakal datang nanti, atau mending lo hard road dulu sekarang mau masih muda, and then easy roadnya nanti. I think from what I heard from your story, tadi kan di 5 tahun awal was like, wah, like susahnya udah gitu. I think that was your hard road. And I also pray that moving forward, kenapa gue jadi terharu dan sedih, bukan sedih sih, kayak senang bahagia sebenarnya, that moving forward there will be more prosperity, more happiness, more joy, that not just only for each of you, buat keluarga, tapi juga buat lebih banyak umat dan jamaah di dunia ini. And I know that's like, it's just, you know, that's for sure, that's written somewhere. And I'm looking forward also to ya tetangga doang mah pasti ya tinggal denger ya, but I'm looking forward to have you probably here. Mungkin Bapak Gibran mau bikin podcast, I think there will be many more people who wanna hear that. Rajing. Dan I think satu lagi yang pengen gue highlight adalah tentang each of you tuh punya bener-bener clarity tentang what I want to be, who I want to become, dan apa yang pengen gue bagi ke orang. That clarity menurut gue itu admirable banget. And hope that many of you, including myself, continuously having that and keep my eyes on the prize, kayak punya kacamata kuda tuh. And once you know exactly who you are, kayaknya yang lain-lain tuh kayak mau masalah apa, it's just, it will fall into its place. So, thank you so very much for coming. I really enjoy it. Thank you for inviting us. Karena kayak kita nggak dapet kesempatan lain sih buat ngomongin ini ya. Kayaknya nggak pernah. Ini kayaknya pertama kali kita ngomongin ini. Terus di-share ke orang gitu. Jadi ya, thank you very much also. The pleasure is mine. Ini jodoh banget tiba-tiba. Sebenarnya mau ngundang cuma yang ini aja. Tapi tiba-tiba diantar. Ini contoh ya Beb ya. Bapak ini tuh sibuk ya. Terus tiba-tiba udah diantar. Ya. Terus kayak, bentar. Yaudah sekalian aja. And then, tada. So, I'm really grateful. Thank you. Thank you. Buat teman-teman jangan lupa silahkan. Kalau mau belajar lebih lanjut tentang mereka berdua, kalau Gresa Instagramnya di mana? @Gresa_Gunawan. Kalau Pak Gibran nggak punya Instagram ya, tapi adanya adalah Twitter. Dengerin cuitan-cuitannya dia. Lu suka, karena gue nggak punya Twitter, tapi lu suka sharing soal your point of view of life gitu-gitu. Enggak, biasanya nulis sih di Medium. Di Medium, oke. Oh, iya. Dan Mediumnya adalah? Medium.com/GibranHuzaifah. Oke. Pakai C apa pakai HUZAI? Twitternya juga Gibran Huzaifah. Okay, sweet. So we're looking forward to see you in the next episode and have a good time. Bye. How is the interview? Inspiring banget kan? That was one of my favorite interview and I hope that you enjoy it. Dan kalau misalnya teman-teman belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu di sini supaya nggak ketinggalan kalau kita release episode selanjutnya. And then if you want to learn more about Gresa and what she can help and offer to you, bisa tonton episode sebelumnya di sini.